Walaupun Ya. sekali-sekali bilang petugas partai gitu ya. Loh, dengar dulu, apa itu petugas partai? Ya, petugas partai itu kan rakyat, benar nggak? Partai adalah rakyat, bukan? Partai adalah rakyat yang mengorganisir diri melalui partai politik untuk memperjuangkan mimpinya, ideologinya melalui kontestasi politik, merebut kekuasaan. Jadi rakyat is partai. Jadi jangan dibeda-bedakan karena kalau dia tidak mengorganisir diri, dia tidak bisa berkontestasi. Itu satu. Sama kayak begini deh biar gampang. Pelajar di sekolah, ya, lalu ada OSIS. Ya toh? Kan tidak semua jadi pengurus OSIS. Ketika dia dikirim ke sekolah lain atau ke acara lain sebagai utusan OSIS, dia kan sebagai utusan OSIS. Konteks kita itu petugas partai, kembali itu lagi mandat. ke konteks ini, jadi sebenarnya dilaknat atau tidak siapa yang ngerasa itu bagaimana responnya. Ketika ada yang jawab nih kader Anda bilang, kader partai Anda bilang. Lah itu kan karena wartawan framing, wartawan kan framing. Ketika ada omongan Rudi gitu, lalu vis a vis itu maksudnya ke Gibran. Kan kalau menurut saya sih begitu, ini bagian kalau dari. Anda Prof, melihatnya gimana Prof? Apakah ini merupakan teguran keras, tapi kalau dibilang teguran keras hanya dipanggil biasa saja, oh nggak disangsi kok dari DPP, ya, PDI. Kultur Jawa kan biasanya kan lemah lembut gitu kan. Gitu. Begini, saya berangkat dari satu prinsip komunikasi dulu. Salah satu prinsip komunikasi berbunyi, communication is always intentional. Kita berkomunikasi pasti ada tujuan, ada maksudnya. Nah, jadi pasti diakui atau tidak, Gibran menerima Pak Prabowo pasti ada tujuannya. Ya, tujuannya apa ya walau alam. Bisa juga ya cuman silaturahmi tapi ada tujuannya gitu. Cuman karena konteksnya, konteks ini politik, lagi rame bicara tentang pemilu, maka dikaitkan dengan politik ya. Apakah betul itu? Ya kita nggak tahu juga. Nggak tahu. Kalau kita Tunggu sebentar. Tadi Bang Anggi mengatakan ini teguran apa enggak gitu ya. Saya ngomong di sini tapi saya tidak buka. Saya bicara dengan petinggi PDIP. Yes, PDIP tidak suka. Oh, tidak suka dengan manuver Gibran bertemu Prabowo. Diakui itu ya. Saya dikasih penjelasan kenapa. Ada aturan Pak ya, aturan nomor 47 yang berbunyi tegak lurus. Jadi kalau si A itu pemegang KTA, kartu tanda anggota PDIP, istri, anak dewasa harus tidak boleh ke partai lain. Ada satu contohnya yang di Maluku itu bupati atau apa gitu ya, gubernur, maaf, istrinya tiba-tiba nyebrang ke PAN, dicopot langsung ibu marah sekali. Nah, itu kalau memang sudah ada gerakan ke partai lain, tapi ini kan hanya bertemu aja dengan Prabowo sebagai menteri katanya. Dianggap ya akui dong jasa PDIP, kira-kira begitu. Siapa yang membesarkan Anda? Siapa yang memilih, bukan yang memilih, yang mendorong Pak Jokowi 2 kali jadi presiden, yang mendorong menantunya jadi wali kota Medan misalnya gitu ya. Saya kira kita semua harus, bukan orang PDIP juga harus mengakui. Di sini jasa PDIP amat sangat besar untuk keluarga Pak Jokowi ya. Prof, pertanyaan berikutnya adalah apakah menurut Anda, ini kan presiden ayahnya dari Gibran. Tahu nggak nih presiden dengan manuver Gibran bertemu dengan capres lain? Bukan hanya tahu. Nah, apa selanjutnya? Tapi nanti sangat tahu. Amat sangat tahu. Ada kemungkinan bapaknya yang kasih tahu. Nanti kita lanjut. Gitu, kita elaborasi lagi nanti Prof. Kita jeda dulu sejenak. Dua Sisi akan kembali sesaat lagi.